wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Siti Anissa dengan NPM 2014 46000183, Arif Faisal Habib dengan NPM 2014 46000187, Miftanur Arfaton dengan NPM 2014 46000304, Rahayu Bunga Gupita dengan NPM 2014 46000305. Di sini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, apa pengertian pembelajaran dalam jaringan itu. Yang kedua, metode pembelajaran dalam jaringan itu seperti apa. Yang ketiga, apa saja media pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan. Yang keempat, teknis pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan seperti apa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran dalam jaringan adalah pendidikan jarak jauh yang menggunakan metode penyebaran konten dan pembelajaran cepat melalui penerapan teknologi informasi dan teknologi internet. Walaupun demikian, pembelajaran daring juga harus tetap memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan. Oleh karena itu, pembelajaran daring bukan sekedar materi yang dipindahkan melalui media internet, bukan juga sekedar tugas dan soal-soal yang dikirimkan melalui aplikasi sosial media. Namun, pembelajaran daring harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi, sama halnya dengan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Metode pembelajaran dalam jaringan atau daring. Adapun alternatif pilihan metode pembelajaran daring yang dapat dipilih berdasarkan metode komunikasinya, di antara lain yaitu ada pembelajaran sinkron, asinkron, dan campuran atau blended learning. Yang pertama ada proses pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron merupakan komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media secara bersamaan dan dalam waktu yang sebenarnya atau real time. Proses pembelajaran ini disebut pembelajaran sinkron karena guru dan siswa hadir untuk melaksanakan proses belajar mengajar dalam waktu yang bersamaan. Adapun metode penerapannya dapat dilakukan secara tatap muka maupun online. Pada tatap muka, metode ini telah diterapkan sejak dahulu kala, di mana guru dan siswa saling bertemu secara langsung di dalam kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan pada metode pembelajaran online, proses pembelajaran sinkron dapat dilihat pada meluasnya menggunakan media daring seperti Google Classroom, Skype, U-Meeting, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran sinkron online biasanya dilaksanakan melalui aplikasi media daring yang akan menghubungkan guru dan para siswa pada waktu dan jam yang telah disepakati bersama. Yang kedua, proses pembelajaran asinkron. Pembelajaran asinkron merupakan sistem pembelajaran yang tidak mengharuskan guru dan siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Melalui proses pembelajaran ini, guru dapat mengirimkan materi-materi, lalu siswa dapat mempelajari dan mengolah materi tersebut pada waktu yang lebih fleksibel. Metode pembelajaran asinkron semakin populer semenjak adanya COVID-19. Di mana sekolah, kursus, bahkan seminar dilaksanakan secara online. Dengan proses pembelajaran online seperti ini, siswa dapat mempelajari materi kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, nomor 3, proses pembelajaran campuran atau blended learning. Seperti namanya, proses pembelajaran campuran atau blended learning merupakan gabungan dari sistem pembelajaran sinkron dan asinkron. Dengan sistem pembelajaran online, campuran ini, guru dan siswa dapat menyeimbangkan dua metode belajar sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Dengan adanya keseimbangan antara sistem pembelajaran sinkron dan asinkron ini, guru dan siswa bisa mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang lebih efektif dan mendalam. Ini ingin menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan. Seperti yang kita tahu, arti teknis pelaksanaan adalah cara menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Teknis pelaksanaan ini disampaikan untuk meyakinkan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara logis dan tepat. Teknis pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan bisa juga diartikan sebagai suatu teknis
cara penyelesaian yang dihadapi dalam permasalahan yang ada, yaitu sistem pembelajaran yang sekarang dilakukan secara daring. Teknis pembelajaran setiap sekolah itu berbeda-beda, semua tergantung dengan kebijakan sekolah masing-masing dan sesuai dengan kondisi keadaan di tiap daerahnya. Namun tetap dalam memperhatikan kurikulum yang berlaku. Contoh, teknis pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 103 Palembang. Pelaksanaan pembelajaran daring dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Siswa diberikan materi pembelajaran. Ketika siswa diberikan tugas atau latihan dari setiap materi yang diberikan, siswa diberikan kelonggaran dari setiap pengumpulan di mana siswa dapat mengumpulkan tugas hingga malam hari pukul jam 9 malam. Materi yang diberikan terkadang video pembelajaran. Video pembelajaran tersebut kadang hasil dari karya guru sendiri maupun memanfaatkan video pembelajaran seperti yang ada di YouTube. Selain menggunakan video, pembelajaran juga menggunakan slide seperti slide PPT sebagai media dalam penyampaian materi, serta bisa bertatap muka melalui aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang media pelaksanaan pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini mengubah pola belajar dari yang sebelumnya bersifat konvensional atau offline menjadi online learning. Mengubah pola belajar tersebut tidaklah hal yang mudah. Ada beberapa hal atau catatan yang harus diperhatikan, yaitu budaya belajar secara elektronik dan budaya kemandirian belajar siswa yang masih rendah. Media pelaksanaan pembelajaran daring ada berbagai macam. Di sini saya akan menjelaskan ada Zoom, WhatsApp, Quizzes, dan Google Classroom. Yang pertama, Zoom. Zoom merupakan aplikasi yang menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan mengubah konferensi video, pertemuan online, obrolan, hingga kolaborasi seluler. Aplikasi ini banyak digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh. Zoom memungkinkan pengguna melakukan meeting sampai 100 partisipan bahkan bisa lebih. Yang selanjutnya ada WhatsApp. Di dalam WhatsApp kita bisa menggunakan WhatsApp Group sebagai media pembelajaran. Sebagai media sosial chat, WhatsApp Group memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi serta berdiskusi secara online dan tidak terlalu menghabiskan dalam pemakaiannya. Pengguna juga dapat berkomunikasi baik menggunakan chat atau tulisan, suara, maupun video. Yang selanjutnya ada Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kuis interaktif yang dibuat memiliki hingga 4 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar, dan dapat ditambahkan pula gambar ke latar belakang pertanyaannya. Yang selanjutnya ada Google Classroom. Google Classroom merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk media pembelajaran online, sehingga dapat memudahkan dosen dalam membuat atau membagikan serta mengelompokkan setiap tugas tanpa menggunakan kertas lagi. Nah, itu tadi merupakan media pelaksanaan pembelajaran daring.